agar bagaimana kita memanfaatkan waktu yang tersisa ini, yang tidak kurang lebih 10 hari lagi kita akan berakhir Ramadan ini. Indahnya saum, berpuasa, kita dapat merasakan bagaimana orang-orang fakir miskin yang menahan kelaparan. Beliau menyampaikan kepada kita, sesungguhnya Allah lebih mencintai seorang hamba yang melakukan suatu amalan Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Hadirin jamaah salat Isya dan salat tarawih rahimakumullah. Sebelum masuk ke acara salat tarawih secara berjamaah, kami akan menyampaikan beberapa pengumuman. Yang pertama, uang salawat tarawih pada malam ke-19 sebesar Rp290.000. Jadi total keseluruhan uang sholat tarawih hingga saat ini sebesar Rp4.460.000. Adapun infak kegiatan Ramadan dari jamaah hingga saat ini sebesar Rp5.550.000. Yang kedua, ceramah tarawih pada malam hari ini akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Yudi Ashari. Beliau adalah utusan dari Badan Koordinasi Dakwah Kota Bontang. Imam oleh Bapak Ustadz Rahman. Bilal oleh Saudari Reza. Yang ketiga, jadwal imsak besok jatuh pada jam 04:39 dan maghrib jatuh pada jam 18:15. Yang keempat, Badan Amil Zakat Masjid Al-Ikhlas Sidrap telah siap menerima zakat dari para jamaah. Dihimbau kepada para jamaah agar sekiranya bisa menunaikan zakatnya sebelum waktu pengeluaran zakat dilaksanakan. Demikian beberapa pengumuman yang dapat kami sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Sebenarnya saya deg-degan ini ya, berjamaah dengan depan orang-orang hebat, masya Allah. Alhamdulillah jamaah yang Allah SWT. Segala puji bagi Allah yang masih memberikan kita kesehatan, kekuatan, dan tak kalah pentingnya ini keimanan, di mana dengan nikmat-nikmat tersebut kita dapat berada di tempat ini, tentunya dalam mempersaksikan diri kita di hadapan Allah SWT, dalam rangka mengharapkan ridhonya Allah SWT serta rahmatnya dan juga maghfirahnya. Semoga terlimpahkan pada kita semua. Salawat serta salam tak lupa pula kita aturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri toladan serta panutan kita semua dalam beramal, dalam meraih kesuksesan dunia dan akhirat. Jamaah dirahmati Allah SWT, alhamdulillah hingga detik ini kita masih bisa merasakan indahnya saum, berpuasa. Kita dapat merasakan bagaimana orang-orang fakir miskin yang menahan kelaparan. Hadirnya Ramadan ini untuk saling berbagi rasa, saling tolong menolong. Oleh karenanya jika kita tidak mengamalkan hal itu, maka ruginya Ramadan, yang dimana orang lain ingin sekali bertemu dengan Ramadan namun kita menyia-nyiakannya. Jemaah dirahmati Allah SWT, di waktu yang tidak lama lagi ini Ramadan akan pergi meninggalkan kita, dan perlu kita ketahui jamaah sekalian, waktu tidak akan pernah menunggu kita. Entah kita dalam keadaan siap atau tidak siap, waktu akan terus berjalan, detik demi detik, menit demi menit, jam demi jam, hari demi hari, dia akan terus berjalan. Maka kata Rasulullah SAW, sungguh amat merugi seseorang yang melakukan suatu amalan yang amalan tersebut sama dengan amalan yang dilakukan kemarin. Ya. Jadi jemaah rahmati Allah SWT, kita akan dikatakan rugi oleh Rasulullah ketika kita melakukan suatu amalan sama dengan yang kemarin. Apatah lagi, nauzubillah, kita melakukan amalan yang lebih buruk dari kemarin. Maka kata Rasulullah dalam sabdanya yang lain,
Beliau menyampaikan kepada kita, sesungguhnya Allah lebih mencintai seorang hamba yang melakukan suatu amalan sedikit demi sedikit, lalu itu dilakukan, dikerjakan dengan istiqomah, itu jauh lebih Allah cintai daripada seorang hamba yang melakukan suatu amalan banyak akan tetapi seketika itu berhenti. Suatu contoh, kita tadarus 1 juz per hari, lalu kita istiqomah melaksanakan ibadah tersebut tiap hari 1 juz, maka itu Allah jauh lebih cintai daripada seorang hamba yang melakukan tadarus 30 juz sehari, namun hari-hari selanjutnya dia tidak melakukan amalan tersebut. Karena sesungguhnya hitungan amalan seorang hamba itu hari demi hari, bukan hari itu saja. Kita kadang berinfak sudah 50.000 hari ini, besok-besok tidak usah. Tidak, ya. Tidak usah langsung 50.000, 2.000 per hari, itu jauh Allah cintai daripada orang yang berinfak banyak tapi sesekali saja, ya. Karena keistiqomahan itu jamaah yang dirahmati Allah SWT sangatlah berat, ya, sangatlah berat. Kata Allah dalam firman-Nya, "Summa istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun." Wahai para malaikat, sampaikanlah kepada orang-orang yang istiqamah di jalanku, dalam beribadah kepadaku, dalam mendekatkan diri kepadaku, dalam mentaati ajaran-ajaran Rasulku, sampaikan kepada mereka, janganlah kalian dan jangan kalian bersedih. Sesungguhnya Allah telah menyiapkan surga bagi kita yang istiqamah dalam menjalankan ibadah, baik itu ibadah tadarus, salat, siam, salat sunnah, infak ataupun ibadah-ibadah lainnya. Jamaah dirahmati Allah SWT, kami mengingatkan kembali diri kami pribadi dan juga jamaah sekalian agar bagaimana kita memanfaatkan waktu yang tersisa ini, yang tidak kurang lebih 10 hari lagi kita akan berakhir Ramadan ini, ya. Ada yang 11 hari, maka tak kala Ramadan ini berlalu begitu saja, sungguh amat rugi. Sungguh amat rugi jamaah Allah SWT. Karena sesungguhnya betapa banyak di antara saudara-saudara kita yang beriman kepada Allah SWT, yang meyakini Rasulullah adalah utusan Allah, mengharapkan hadirnya Ramadan, mengharapkan hidupnya bertemu Ramadan, akan tetapi Allah tidak menghendaki. Maka alangkah ruginya ketika kita bertemu Ramadan, kita tidak maksimal di dalamnya. Kata Allah dalam firman-Nya, "Wal 'ashr, innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr." Sungguh amat rugi. Sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian yang amat nyata. Illa alladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa 'amilus shalihat, dan menasihat beramal soleh, wa tawasaw bil haqq, menasihati dalam kebenaran, mengajak saudara-saudaranya dalam kebenaran, menasihati saudara-saudaranya yang melakukan kemaksiatan, mengajaknya ke dalam kebenaran, beribadah kepada Allah SWT, wa tawasaw bis sabar, dan mengajaknya dengan penuh kesabaran dan penuh keistiqomahan. Jamaah dirahmati Allah SWT, sebagai penutup, marilah kita sama-sama mengajak diri kita pribadi dan juga keluarga, istri, anak-anak kita untuk bagaimana memaksimalkan Ramadan ini, sehingga kita betul-betul keluar Ramadan ini menjadi seorang yang pemenang, menyambut Idul Fitri dengan kesucian, di mana fitri adalah sucinya jiwa seseorang hamba, sucinya hati seorang hamba dari iri dengki, sucinya amalan seorang hamba daripada kemaksiatan. Maka sangat dirugikan kita ketika menyambut Idul Fitri, namun masih banyak dosa-dosa, masih banyak kelalaian, masih banyak kemaksiatan yang kita kerjakan di bulan suci Ramadan ini. Nauzubillah summa nauzubillah. Akhirul kalam, summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.